Halo, selamat datang di dunia tarot saya. Seperti biasa di sini saya akan menemani kalian semua ya. Eh, di sini di konten biasa yang cerita-cerita misteri itu, dicermin cerita misteri netizen, dan di sini saya nggak akan eh, buka kartu ataupun nggak akan ada tarot reading, membaca zodiak, enggak. Di sini kita mau cerita-cerita, dan di sini Ngobrol. aku udah ditemenin sama teman aku. Siapa sih namanya? Biasa dipanggil sih, iya. Cuman di sini ya katanya dia punya beberapa pengalaman misteri atau cerita misteri lah. Dan di sini mau di-sharing buat menghibur sih teman-teman di sini ya. Cuman di sini mah sharing aja sih sebenarnya, bukan ada apa-apa. Cuman ya waktunya udah tepat, udah ada waktu, aku nggak kemana-mana juga, ya udah aku langsung bikin konten aja di rumah gitu. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana sekarang? Ini ngobrol-ngobrol dulu ya. Iya. Gimana pandemi? Pandemi ini kemana aja atau ada kegiatan apa? Maaf ya teman-teman di sini, soalnya itu bebas aku kontennya di sini sambil ngerokok juga nggak apa-apa. Gimana? Iya, kegiatan ya gitu aja. Emang sekarang sih lagi Emang itunya apa? Ada usaha apa? ya adalah itu seperti usaha sendiri gitu dalam bidang fashion, pakaian, iya. Cuman Cuman nanti masukin Instagramnya di bawah. Takutnya teman-teman mau itu lihat. Itu bikin apa sih? Kayak bikin segala macam sih, kalau ya garis besarnya mah bikin celana jeans sama jaket denim. Cuman ya beberapa ada yang bikin yang macam-macam, ada kemeja juga, ada jaket juga, ada blazer juga, seperti yang saya pakai ini kan. Ini bikinan sendiri, malahan masker ini juga bikinan sendiri. Ya alhamdulillah. Sih, iya. okay. Ntar aku minta Instagramnya biar aku. Iya. Takutnya kan teman-teman. Boleh. Bagus sih itu maskernya, gue pun. Gitu. Cuman gini, emang punya cerita apa yang bisa di-sharing ke teman-teman di sini? Ya cerita mah enggak begitu banyak sih ya. Kalau yang aneh-aneh mah ya suka ada gitu. Tapi dulu, sekarang mah alhamdulillah enggak. Waktu dulu banget gitu. Seperti gimana ya? Kayak di mana sih pengalamannya, kayak gimana? Jadi gini. Kan kemarin itu ada video yang ini, yang aku sama Teddy, yang aku sama Kani, yang aku sama Yuyu. Nah, 3 cermin itu kan udah tayang. Nah, katanya aku update nih status. Nah, teman aku katanya aku juga pengen, katanya gitu. Cerita, oh ya udah gitu. Nah, kalau itu kan yang Yuyu sama yang Teddy itu kan di gunung. Iya. Terus yang Kani itu benar-benar pengalaman dia balik dari Sanggar, yang di video yang ini. Ngelihat katanya. Nah, ini apa? Enggak sih, kalau ngelihat enggak. Cuman waktu itu ayah saya kerja di Jakarta. Waktu itu saya itu ikut ke sana sama ibu. Nah, di tempat kerja itu kan biasanya banyak orang. Itu apa, tempat kerja apa? Itu teh waktu kantor dulu teh apa? Seperti apa ya? Itu teh PT, tahu gak? PT yang mau ke dia kerja ke luar negeri, ke luar negeri kan banyak orang. Tapi di saat itu mah semua yang ya bisa dibilang sekolah bahasa di situ sudah pada terbang. Otomatis tempatnya kan sepi. Terus nggak ada siapa-siapa, cuma karyawan aja. Waktu itu saya ikut ke sana ke Jakarta, pas nggak ada yang sekolah itu, yang sepi, pas yang sepi itu. Nah, kalau pengalamannya waktu itu saya kan itu 2 tingkat ya. Ada ya gedung itu 2 tingkat. Waktu itu saya tuh lagi diam di luar. Nah, dari atas seperti yang ada suara yang ya memanggil. Pas saya lihat mah di kaca kan. Nah, itu seperti ada seseorang gitu. Nah, saya nggak pikiran apa-apa ya, nggak pikiran aneh-aneh gitu. Saat itu saya
lihat ke atas. Pas dilihat ke atas kan di situ ada toilet, terus tangga, terus ada di ruangan gitu. Nah pas saya ke situ dilihat nggak ada siapa-siapa. Terus yang manggilnya itu suara cewek apa suara cowok? Manggil benar-benar nama? Ya kalau diingat lagi waktu itu seperti ayah saya yang memanggil tuh. Oh suara bokap. Iya, makanya saya langsung datengin juga gitu. Pas dilihat nggak ada siapa-siapa, orang saya juga ke atas nggak ada orang. Ternyata itu ayah saya mah lagi di depan, kan dari belakang ke depan tuh jauh lumayan. Namanya juga di tempat ya sekolah bahasa itu ruangannya itu banyak gitu. Waktu itu aja sih yang saya ingat terus, tapi beberapa juga sih ada, tapi waktu kecil. Kalau ini lihat, saya benar-benar lihat. Sumpah demi Allah saya lihat. Sosok? Iya. Sosok seperti? Gini itu. Kayak gimana? Ceritanya gini. Waktu itu saya masih kecil ya, kecil. Tapi sampai detik ini juga saya masih ingat. Waktu itu saya di rumah nenek saya lagi nginep sama mama saya. Gini, kan di rumah itu ini tuh pintu depan. Ini pintu belakang. Menuju dapur pintu tengah. Yang di pertengahan. Otomatis kan ya lurus jadi kelihatan. Nah, di dapur saya lagi digendong sama nenek saya. Gini, saya ingat waktu itu saya tuh lagi digendong. Nah, tiba-tiba pintu itu buka sendiri. Oh, kebuka sendiri. Terus sudah terbuka itu, nah datang sosok itu yang putih. Sosoknya apa? Orang? Kakek-kakek atau pocong? Oh my god. Ininya, saya ingat ininya apa? Bola matanya itu terang-terang. Nah, yang saya aneh waktu itu gini. Ada ngadep ke kita. Iya, ngadep. Nah, kakek saya nutup pintu itu. Kata saya dalam hati waktu itu ya, waktu kecil, kenapa kakek saya nggak takut gitu? Kakek saya kok ya jagoan gitu ya, dalam hati itu waktu itu. Kenapa kakek saya jagoan? Ia tidak takut melihat sosok itu. Padahal kalau di pikiran sekarang itu saya masih bocah. Ya masih bocah kan. Masih bocah kan, otomatis ya mungkin masih suci atau apa, bisa lihat makhluk yang itu. Jadi masih apa namanya, apa sih namanya ya, masih suci lah. Jadi masih katanya kata orang kalau anak kecil kan masih polos. Iya kan, jadi katanya. Tapi kalau kakek saya kan udah dewasa, ya udah kakek ya mungkin dia mah nggak lihat mungkin kalau saya gitu. Yang lihat iya di rumah nenek itu. Iya sih, kadang-kadang gini teman-teman ya, kalau di rumah nenek kita, kakek kita gitu kan, kayak rumah-rumah jadul atau rumah-rumah kayak gimana ya, kadang-kadang ya katanya kan suka ada gitu, katanya gitu. Dan ya itu mungkin kayak jin penyerupa atau jin kayak ya itu jin sih sebenarnya mah. Jin sih. Kadang-kadang aku juga gini ya, di pengalaman yang pernah aku alamin itu ya yang paling nyeri itu sih, kayak sosok kayak kuntilanak gitu, kayak orang gila gitu ya, pakai baju compang-camping, rambut panjang, enggak gimana ya, jadi enggak terlalu gimana kalau sosok pocong. Dan paling enggak ngeri ya. Paling nggak mau ketemu ataupun lihat sosok yang kayak gitu. Dan kemarin juga kan ada yang di video yang ini aku bahas, yang di Lampor itu katanya kan di Jawa Tengah sekarang lagi hype-nya, lagi rame-ramenya katanya. Setiap rumah itu ada gitu, dan banyak banget gitu orang-orang yang katanya itu lampor itu kan katanya keranda terbang. Nah, iya katanya sekarang lagi hype, dan bener-bener
paling enggak mah kalau lihat ataupun itu sosok yang kayak pocong keranda, karena yang ngeri kayak yang dekat kematian. Iya. Gitu sih. Tapi setelah itu ya alhamdulillah setelah itu mah ya enggak lah. Ya kita mendekatkan diri aja sama yang di atas. Itu sih ya, intinya itu. Dan apapun yang gitu. Ya itu sih intinya mah ya lebih meningkatkan lagi, mempertebal keimanan, nah itu. Meningkatkan kedekatan kita ke Tuhan gitu aja sih, ke Allahnya. Dan mungkin iya sih emang ada emang sosok-sosok gaib ataupun sosok-sosok yang kayak astral, gitu, makhluk-makhluk yang kayak jin-jin gitu. Kita boleh percaya, boleh tahu gitu, karena ya kita bersinggungan dan hidup di dunia itu, berbagi dunia dengan yang kayak gitu-gitu sih. Cuman ya bagaimana kita menyikapinya aja sih sebenarnya. Yang kata kemarin yang Kani aku bilang yang udah collab sama aku, ya sekarang mah katanya ya jadi penakut enggak ya, cuman katanya ya dia sekarang lebih ada bahwa sosok yang kayak gitu tuh ada. Iya. Gitu ya. Dan banyak sih yang ke gunung katanya, yang ini yang itu, ya sebenarnya kan ya itu jin sih. Iya jangan sampai kita jadi takut, paranoid ataupun apa. Yang penting kita mendekatkan diri sama yang di atas yang menciptakan. Orang mereka juga kan makhluk makhluk Allah. Kita makhluk Allah. Ya yang penting jangan saling ganggu aja, masing-masing aja gitu. Itu sih masing-masing aja sih sebenarnya. Tapi ya ada ada gitu. Ya makhluk kayak gitu sih ada sebenarnya. Dan setelah itu mah nggak ada. Ya alhamdulillah sih. Cuman kalau yang waktu di tempat kerja ya itu mah kan ya sayanya bukan, itu yang kedua. Yang itu yang kedua. Yang kedua. Nah itu yang paling ngeri ya. Pertama ya saya sendiri waktu itu di tempat itu karena ayah saya lagi di depan. Terus yang kedua ya sayanya udah agak gede, agak ngerti gitu, agak ngerti yang gitu-gitu. Kalau yang itu kan masih bocah banget, saya nggak ngerti, malah kan berpikirnya saya juga waktu itu malahan berpikir kakek saya yang jagoan gitu. Aduh, yang kalau yang di tempat kerja itu mah benar-benar ngeri. Pas saya naik ke atas itu nggak ada siapa-siapa, beneran kosong. Kata saya waktu itu, nah siapa tadi yang manggil gitu. Terus turun aja saya, nggak curiga. Ya curiga sih ada, ya waktu itu curiga sih ada. Cuman ya saya lihat dulu bapak saya, ya ayah saya ke depan, ternyata dia ada, enggak ke atas. Iya. Enggak tahu apa. Ya untungnya enggak disamperin gitu. Iya, enggak disamperin, cuman ya dia manggil. Nah, saya lihat seperti ada kelebatan gitu. Nah, terus ya saya samperin gitu, cuman enggak ada siapa-siapa gitu. Ya untungnya nggak ada dia. Kalau ada mah ya gimana pun saya nggak tahu. Tapi itu emang tempatnya juga emang kelihatan angker sih. Bayangin, ini tangga ke atas, ini toilet 2 di samping tangga. Nah ini tempat cuci mesin cuci bagi itu yang sekolah bahasa di situ kan. Otomatis kalau kosong mah ya bayangin aja ya, gelap. Iya, gelap, apalagi di bawah kemana. Sih sebenarnya. Ya itu sih ada kan di semua tempat, di semua rumah sebenarnya ada. Cuma ya tergantung kita menyikapinya aja gitu sih sebenarnya mah gitu. Oke. Ya di pengalaman kayak gitu sih sebenarnya. Ya kadang-kadang banyak orang yang punya. Ada juga yang pasti. Kayaknya orang kita ini berdampingan pastilah. Kalau itu namanya makhluk astral. Iya. Jadi kalau misalkan kita sekedar suara atau melihat itu pasti. Iya, pasti. Sebenarnya mah iya. Banyak juga sih yang
ya yang punya pengalaman katanya apa ini itu yang berhubungan dengan kayak gitu-gitu ya sebenarnya mah tergantung kita juga sih. Ada yang jadi penakut, ada yang jadi paranoid, ada yang jadi apa namanya itu trauma ke kamar mandi. Ada temen juga ada yang takut banget ke kamar mandi gara-gara apa ya, katanya gara-gara pernah ada yang ngetok-ngetok suara katanya, padahal itu nggak ada orang sih sebenarnya. Itu sih sebenarnya itu sih. Ya itu sih sebenarnya, tapi ya alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah enggak. Orang kitanya juga sudah mengerti tentang kayak gitu-gitu. Mengerti tentang ya lebih mempertebal lagi tuh. Iya itu intinya itu pupuk apa pondasi yang utama gitu. Soalnya kan ya kita ya yang kayak gitu apaan sih yang emang ada, cuman ya diimani juga boleh. Maksudnya diimani itu ya percaya. Iya harus. Cuman ya harus percaya mereka ada. Yang sampai kayak gimana ya itu mah enggak. Jangan. Ya itu sih teman-teman yang teman aku sharing katanya di sini ya. Ya ngobrol aja sih. Sisi positifnya sih ya kita boleh percaya kayak gitu-gitu. Tapi ya jangan sampai membuat kita seperti gimana gitu, itu sih. Jangan ya, jadi jangan sampai kita lebih takut kepada makhluk astral daripada takut sama Tuhan. Ya kita harus lebih takut sama Tuhan dong. Iya. Orang dia sekedar makhluk, bukan yang menciptakan kita. Dia makhluk sama seperti kita, malahan kita mah ada di atas mereka. Manusia lebih mulia. Katanya. Iya. Dan katanya ada orang yang bilang juga gini, setan ketemu manusia juga itu katanya sial sih sebenarnya mah. Karena apa ya, kita lebih mulia dari mereka sih sebenarnya. Ngapain juga kita takut? Iya. Ya mungkin takut wajar lah ya, takut iya, ya kayaknya yang makhluk kayak gitu-gitu. Iya, manusiawi cuman ya untuk jangan keterlaluan aja sih. Gitu. Itu sih sebenarnya mah, itu sih teman-teman ya. Dan ya ambil aja energi baik dan sisi positifnya dari video ini, dan seperti biasa ya kita hanya sharing aja sih di sini, ngobrol-ngobrol doang gitu sih sebenarnya mah. Oke. Segitu aja video cermin kali ini. Teman aku udah cerita, dan ya jangan lupa follow Instagram aku di sini, dan salam alam semesta. Sampai jumpa di video selanjutnya.